Baik, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara sel ditemukan. Asal-usul sel tentu saja berhubungan dengan asal-usul kehidupan di permukaan bumi ini. Sel muncul berdasarkan terjadinya evolusi kimia maupun evolusi biologi. Meskipun awal munculnya kehidupan terjadi, evolusi merupakan suatu peristiwa yang tidak memiliki bukti yang sangat kuat saat ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan para ahli, maka dapat dikatakan bahwa evolusi adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu yang lama, bertahap dan mengembangkan bahan-bahan organik menjadi organisme yang sederhana. Organisme yang sederhana akan terus mengalami perkembangan menjadi organisme yang lebih baik dan lebih kompleks. Sel sederhana yang ditemukan saat itu merupakan suatu struktur yang dilepas atau yang dilengkapi dengan organel di dalamnya yang dapat melakukan aktivitas kehidupan. Sel yang selama ini dikenal sebagai unit terkecil dari organisasi tubuh makhluk hidup merupakan bagian penting dalam perkembangan pembelajaran biologi khususnya berkaitan dengan organisme. Sebagai unit menggunakan mikroskop elektron dalam melakukan pengamatan pada beberapa jenis organisme. Robert Wood, penemu sel, melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya, Wood melihat bahwa terdapat ruang kecil yang menyusun gabus. Kemudian, ruang kecil tersebut ia memberi nama sel. Sementara di tahun 1831, Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah suatu ruang kecil, namun dibatasi oleh membran, di mana di dalamnya juga terdapat cairan yang diberi nama protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel atau juga bisa disebut sitoplasma dari sel atau nukleus. Kemudian di dalam inti sel ada plasma inti yang disebut dengan nukleoplasma. Penemuan sel juga berdampak baik untuk dunia penelitian dan informasi mengenai sel yang membuat mereka tertarik untuk memahaminya. Sehingga informasi mengenai sel selalu update. Untuk mempelajari biologi sel ini, kita membutuhkan alat yang lebih kompleks agar lebih mudah dipahami. Semua makhluk hidup atau organisme tersusun atas sel atau beberapa sel. Sel berasal dari bahasa Yunani yaitu kitos atau wadah. Sitologi adalah salah satu cabang ilmu biologi. Sitologi di sini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang seluk-beluk sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada suatu makhluk hidup. Sel memiliki suatu perangkat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan proses hidup seperti bergerak, memperbanyak diri, atau bereproduksi, beradaptasi, atau merespon terhadap perubahan lingkungan. Dalam jenjang struktural kehidupan, sel memiliki tempat yang istimewa sebagai tingkat organisasi terendah yang melakukan suatu aktivitas atau semua aktivitas yang dibutuhkan agar tetap hidup. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arni Tenai. Saya Arni Priscilla Tunai dengan NIM 20060050052. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama itu sejarah penemuan sel, yang kedua, mendeskripsi sifat-sifat dasar sel, yang ketiga, membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, yang keempat, menerangkan asal-usul sel eukariotik. Yang pertama itu sejarah penemuan sel. Penelitian tentang sel telah berlangsung lebih dari 300 tahun bersama dengan perkembangannya mikroskop. Mikroskop optik pertama kali ditemukan pada abad 17 pendeknya. Para peneliti mulai meneliti jaringan biologi yang masih hidup maupun yang sudah mati dengan tujuan untuk lebih mengerti mengenai ilmu kehidupan. Berikut beberapa penemuan penting yang relevan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, penemuan mikroskop yang menyebabkan ilmuwan pertama kali melihat sel biologi. Yang kedua, Robert Hooke pada tahun 1665 mengamati gabus di bawah mikroskop dan menguraikan apa yang disebutnya sel gabus. Yang ketiga, Anton van Leeuwenhoek menanamkan organisme sel tunggal dari sel yang sebelumnya sudah ada. Ada juga beberapa teori sel sebagai berikut. Yang pertama itu, sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi benda hidup. Yang kedua, setiap organisme hidup tersusun dari satu sel, satu atau lebih sel. Yang ketiga, organisme hidup terkecil adalah sel tunggal. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mario. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh sel sehingga sel dapat hidup. Jadi kami menggunakan referensi yang ditulis oleh Iwasa, Marshall, dan Kerr dalam bukunya Biologi Molekuler edisi ke-8. Jadi sifat yang pertama yaitu bahwa sel sangat kompleks dan sangat terorganisir. Sel sangat kompleks artinya sel tersusun dari suatu molekul, kemudian membentuk senyawa, kemudian membentuk organel sel yang kemudian menyusun sel itu sendiri. Dari dalam buku tersebut dikatakan bahwa semakin kompleks suatu struktur, semakin besar bagian atau ruang yang dibutuhkan. Juga semakin sedikit toleransi terhadap kesalahan. Toleransi terhadap kesalahan yang dimaksud dapat kita lihat pada contoh ketika terjadi duplikasi DNA, di mana apabila ada kesalahan pada nukleotida yang dicetak, maka kesalahan tersebut hanya ada 1/10 juta nukleotida. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat DNA yang terorganisir. DNA dia juga kompleks dan dia juga memiliki sifat yang terorganisir. Akan tetapi perlu diingat ada suatu paradoks yang diungkapkan oleh seorang ahli bernama Levinthal. Dia mengungkapkan bahwa sel meskipun dia terorganisir, dia ternyata juga menggunakan satu energi yang acak. Dia menggunakan energi thermal acak untuk membuat proses pelipatan protein. Sifat selanjutnya, yang kedua, sel sebagai unit struktural paling kecil tentu membutuhkan suatu lokasi di mana dia harus menyimpan informasi genetiknya untuk diturunkan, dan sel menyimpannya di dalam DNA. DNA ini tersusun dari monomer-monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Nukleotida ini tersusun dari 4 basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Gen ini menjadi sumber bagaimana kehidupan diwariskan. Struktur molekul gen juga memungkinkan perubahan informasi genetik atau mutasi sehingga mengarah pada variasi yang menjadi dasar pada evolusi biologi. Sifat dasar sel yang ketiga yaitu sel melakukan reproduksi. Sel melakukan reproduksi melalui pembelahan. Pembelahan ini dapat menghasilkan sel anak yang memiliki infogenetik yang sama persis seperti indukan, seperti contoh pada pembelahan mitosis, ataupun berbeda dengan indukan yang mengandung setengah informasi genetik seperti pada pembelahan meiosis. Selanjutnya, sel memperoleh dan memanfaatkan energi. Karena sel melakukan fungsi kehidupan, sel membutuhkan energi. Pada sel autotrof seperti pada contoh tumbuhan, sel tumbuhan menyerap radiasi elektromagnetik dari matahari. Energi tersebut kemudian diserap oleh pigmen penyerap cahaya di dalam kloroplast. Energi cahaya ini kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Sedangkan pada sel hewan, glukosa kemudian dibawa ke dalam darah, selanjutnya dibawa ke dalam sel untuk dipecah di dalam mitokondria. Selanjutnya, sel melakukan berbagai reaksi kimia. Tentu saja pada sifat sebelumnya dijelaskan bahwa sel memperoleh dan memanfaatkan energi. Proses pemanfaatan energi ini melalui proses metabolisme sehingga melalui proses reaksi kimia. Reaksi kimia ini tentu membutuhkan enzim. Selanjutnya, sifat dasar sel bahwa sel terlibat dalam aktivitas mekanis. Aktivitas mekanis di dalam sel meliputi pengangkutan zat dan hormon. Sifat dasar sel yang ketujuh yaitu sel mampu merespon terhadap rangsangan. Pada contoh sel uniseluler seperti protista, mereka dapat merespon rangsangan dengan sangat cepat. Contohnya dapat kita amati bahwa
sel protista bergerak menuju sumber makanan, sedangkan pada sel multiseluler responnya cenderung lambat. Hal ini karena sel multiseluler ditutupi oleh reseptor. Reseptor ini kemudian berinteraksi dengan zat-zat di lingkungan, sehingga reseptor ini memiliki reseptor untuk hormon, faktor pertumbuhan, dan bahan ekstraseluler yang kemudian diangkut ke dalam sel. Reseptor ini kemudian mengangkut zat-zat tersebut sehingga mempengaruhi sel merespon rangsangan tertentu, sehingga membuat sel dapat mengubah aktivitas metabolismenya, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, atau bahkan kematian sel itu sendiri. Sifat dasar sel yang ke-8 yaitu sel mampu mengatur dirinya sendiri. Sel mampu melakukan regulasi pengaturan di dalam dirinya sendiri. Kita perhatikan bahwa ketika sel mengalami kerusakan atau mutasi, sel dapat melakukan reparasi. Sifat dasar sel yang terakhir yaitu bahwa sel berevolusi. Seperti yang kita ketahui menurut teori evolusi bahwa semua kehidupan modern berasal dari suatu leluhur yang sama. Contoh evolusi bahwa sel terus berevolusi dapat kita perhatikan pada contoh sel bakteri, bahwa sel bakteri kemudian terus berevolusi, resisten terhadap obat-obatan. Antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme yang paling bervariasi. Sel prokariotik ini memiliki 3 komponen dasar, diantaranya yaitu plasma-mema, ribosom, dan nukleus. Beberapa prokariotik tidak dapat memiliki kapsul yang menyelubungi dinding sel, kecuali prokariot yang dapat berfotosintesis. Sel prokariotik ini dapat mengopsi bahan organik untuk pertumbuhannya. Sel eukariotik, di mana sel ini terbentuk dari sekelompok organisme anaerobik dan organisme aerobik yang saling berhubungan secara simbiosis sehingga dapat hidup bersama dan saling bergantungan satu dengan yang lain, sehingga terbentuknya sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki nukleus yang terbungkus di dalam membran sehingga DNA yang terdapat di dalam nukleus dapat tersimpan. Sel eukariotik ini memiliki struktur yang lebih kompleks daripada sel prokariotik. Karena sel eukariotik ini memiliki organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Organel-organel memiliki beberapa tugas yang mendukung kehidupan sel eukariotik. Salah satu organel dari sel eukariotik adalah mitokondria yang memiliki tugas untuk menghasilkan energi bagi sel. Keberadaan mitokondria dalam sel eukariotik memberi kita petunjuk mengenai asal-usul sel eukariotik. Dari pembahasan yang di atas, kita tahu bahwa sel eukariotik lebih modern dibandingkan dengan sel prokariotik. Berdasarkan teori evolusi, makhluk hidup yang pertama muncul di bumi adalah dalam bentuk sel prokariotik atau bakteri. Sel sederhana ini kemudian berevolusi menjadi sel yang lebih kompleks, yaitu sel eukariotik dalam waktu 1 miliar tahun, dan akhirnya berkembang menjadi makhluk hidup yang kita kenal sekarang, termasuk kita manusia. Proses evolusi sel prokariotik menjadi sel eukariotik disebut dengan endosimbiosis. Simbiosis secara sederhana dapat didefinisikan sebagai beberapa organisme yang hidup bersama. Kehidupan bersama ini dapat saling menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Jika saling menguntungkan, simbiosis akan terus-menerus berlangsung hingga organisme-organisme tersebut tidak dapat dipisahkan lagi setelah jangka waktu yang sangat panjang. Inilah yang terjadi dalam evolusi sel eukariotik. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah bakteri memakan bakteri lain tanpa mencerna, sehingga kedua bakteri tersebut hidup bersama. Dan terjadilah simbiosis. Proses ini disebut dengan endosimbiosis. Simbiosis ini ternyata saling menguntungkan bagi kedua bakteri karena bakteri yang dimakan dapat menghasilkan energi yang digunakan oleh bakteri yang memakannya. Nantinya, bakteri yang dimakan ini menjadi organel yang kita kenal sebagai mitokondria. Di sisi lain, bakteri yang memakan memberikan perlindungan dan nutrisi bagi bakteri yang termakan. Simbiosis ini akan terus berlangsung dari generasi ke generasi hingga menjadi sel eukariotik yang kita kenal sekarang.
Organel-organel yang bisa muncul dalam sel eukariotik modern berasal dari proses memakan dan simbiosis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut teori ini, mitokondria dulunya adalah bakteri yang hidup bebas. Kesamaan antara mitokondria dengan bakteri antara lain, mereka sama-sama memiliki membran dan juga mitokondria memiliki genom DNA sirkular seperti bakteri. DNA ini independen dari DNA sel eukariotik yang terletak dalam inti sel. Proses membelah diri bakteri juga mirip dengan mitokondria. Mitokondria membelah diri secara independen dari inti sel dan mitokondria baru hanya berasal dari mitokondria sebelumnya. Jika mitokondria lepas dari sel eukariotik, sel tersebut tidak dapat memproduksi mitokondria kembali. Contoh lain dari proses endosimbiosis ini adalah asal mulanya kloroplas, yaitu organel sel eukariotik tumbuhan yang dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis. Kloroplas berasal dari cyanobacteria yang dimakan oleh sel lain dan hidup bersama setelah itu. Cyanobacteria ini termasuk bakteri bebas yang dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis. Sekian video presentasi dari kami kelompok 4. Semoga membantu.